Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia serta kenikmatannya kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah ana akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya dalam mata pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Aliyah yang telah saya sesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa kita sebut RPP. Nah, beberapa strategi dalam pembelajaran PAI khususnya dalam RPP yang telah Ana buat. Di sini ada beberapa strategi yang cocok atau relevan yang sesuai dengan RPP Ana. Yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran kooperatif atau bisa disebut cooperative learning. Nah, apa itu? Strategi pertama yang Ana gunakan adalah cooperative learning, yaitu strategi yang mana di situ menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, dalam RPP strategi ini saya terapkan melalui diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi dengan adanya presentasi hasil analisis. Misalnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas. Nah, kemudian beberapa kelompok tersebut membahas perkembangan fikih dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Kemudian setelah mereka diskusi, ya, dari kelompok 1, kelompok 2 mereka diskusi, kemudian per kelompok nanti maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, dengan model diskusi ini sangat bagus dalam menjalin komunikasi antara siswa sehingga kondisi pembelajaran di kelas itu aktif, ya, tidak pasif, dan lebih menekankan kepada siswa untuk aktif di kelas. Kemudian model-model kooperatif yang Ana gunakan antara lain yang pertama adalah setiap siswa itu mempelajari bagian-bagian tertentu dari materi dan saling mengajarkan kepada anggota kelompoknya. Nah, jadi setiap kelompok itu berdiskusi dan salah satu itu mengajarkan kepada anggota kelompoknya. Itu model kooperatif yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah siswa berpikir secara individu, kemudian berdiskusi dengan teman sepasang dan akhirnya berbagi di forum kelas. Nah, maka strategi ini sangatlah efektif dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab, kemudian kerjasama, kemudian kemampuan komunikasi sesuai dengan kompetensi sikap sosial dalam pembelajaran PAI. Nah, maka strategi yang pertama ini insya Allah sangatlah cocok dengan RPP yang Anda buat, sehingga menjadikan siswa di kelas itu aktif, mempunyai rasa tanggung jawab, kerjasama, dan sehingga kondisi kelas itu aktif, tidak pasif. Kemudian strategi yang kedua yang cocok dalam RPP yang telah Anda buat yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut problem based learning. Yaitu apa? Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa di kelas untuk menyelesaikan persoalan atau problem nyata berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Ya. Dalam RPP ini, strategi ini diterapkan ketika siswa menganalisis penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangatlah cocok ketika siswa kita perintahkan untuk menganalisis bagaimana sih penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya jual beli online, zakat profesi, atau perbedaan mazhab
dalam ibadah. Nah, maka bagaimana mereka menganalisis permasalahan itu yang dituangkan dalam kegiatan sehari-hari? Maka mereka berdiskusi mengenai masalah tersebut. Siswa diberikan kasus nyata yang harus dianalisis, kemudian mencari solusi dari masalah tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber fikih. Nah, dengan strategi ini, yaitu problem based learning, siswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tidak hanya paham cara teori. Teori dalam jual beli online itu seperti ini, namun mereka juga bisa menganalisis masalah dan menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan juga nilai positifnya adalah mereka dapat menerapkan dalam konteks kekinian. Kemudian strategi yang ketiga dalam RPP yang telah Ana buat, yaitu adanya strategi discovery learning dan inquiry learning, yaitu pembelajaran yang mendorong terhadap siswa menemukan sendiri. Jadi siswa itu mandiri dalam menemukan konsep-konsep penting dalam fikih. Nah, dalam kegiatan ini, itu siswa diarahkan untuk mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang ada. Mereka melakukan analisis dan penalaran. Nah, dengan analisis penalaran itu menjadikan siswa aktif di kelas, sehingga mereka tidak pasif tapi aktif di kelas. Maka dengan 3 strategi pembelajaran PAI ini insya Allah sangatlah cocok dalam RPP yang Ana buat. Nah, kesimpulannya, ketiga strategi ini kooperatif, berbasis masalah, dan discovery learning sangat relevan dan efektif diterapkan dalam pembelajaran PAI, khususnya dalam mata pelajaran fikih. Strategi ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep, tetapi juga membantu siswa untuk lebih melatih berpikir kritis, bekerja sama, tanggung jawab, dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu penjelasan dari 3 strategi pembelajaran PAI yang cocok dengan RPP yang telah Ana buat, yaitu dalam mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Semoga apa yang telah Ana jelaskan bisa memberikan manfaat, kemudian juga bisa membantu dalam optimalisasi mendapatkan nilai yang baik dalam penugasan pembuatan video UTS. Nah, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan dan Ana jelaskan. Kurang lebihnya dan banyak salahnya itu datangnya dari Ana pribadi. Untuk benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.